Shalom, puji Tuhan. Siang hari ini akan saya sampaikan firman Tuhan dengan tema kuasa Yesus dahsyat dan luar biasa. Kuasa Yesus dahsyat dan luar biasa. Amin. Karena kuasanya Tuhan dapat mengatasi segala persoalan dalam diri kita dan hidup kita. Sebab itu Tuhan ingin kita sebagai umatnya mau belajar sabar untuk belajar untuk mendapatkan pertolongan darinya. Sebab firman Tuhan berkata segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Karena itu sabarlah untuk nanti waktunya Tuhan. Ingat, ada dua pilihan dalam hidup kita ini. Bersyukur, ada dua pilihan dalam hidup kita ini adalah bersyukur dan bersabar. Karena tidak ada pilihan yang ketiga. Kita diajar untuk selalu bersyukur dan bersabar. Bersyukur jika hidupan kita berjalan dengan sesuai dengan harapan. Dengan bersyukur hidup kita menjadi lebih nikmat. Kalau kita bisa bersyukur dengan apa yang ada di hidup kita menjadi lebih nikmat dan lebih enak di dalam kehidupan hari-hari. Bersabarlah jika hidupan kita kurang beruntung. Dengan bersabar akan semakin banyak kita belajar dari arti kehidupan kita di dunia ini. Dengan bersabar kita semakin banyak kita belajar dari arti kehidupan kita di dunia ini. Kita harus percaya bahwa hujan pasti terjadi karena kuasa Tuhan dapat menyembuhkan segala penyakit apapun di dalam hidup kami. Kita dapat menolong apapun di dalam pola hidup kita. Amin. Sebab kuasa Tuhan dapat menolong diri kita senantiasa. Mari kita lihat di Yohanes 5 ayat 1 sampai 4 dulu. Yohanes 5 ayat 1 sampai 4. Yohanes 5 ayat 1. Sesudah itu ada hari orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang namanya dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dari serambi-serambi itu berbaris jumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan goncangan air itu, barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya sudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Dikatakan sewaktu-waktu datanglah malaikat Tuhan menggoncangkan kolam itu. Jadi semua hidup kita tergantung waktunya Tuhan, bukannya waktunya kita. Karena situ Tuhan mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Di situ ada dikatakan Tuhan dapat menyembuhkan. Ayat terakhir, barang siapa yang dahulu masuk ke dalamnya sudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Apapun juga penyakit, Tuhan dapat menyembuhkan apapun juga penyakit kita. Tidak ada seorang dokter dimanapun dia tinggal yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Seluruh dunia ini tidak ada dokter dapat menyembuhkan segala penyakit. Mungkin dia ada spesialis penyakit, spesialis sakit jantung, ginjal, mata, liver dan lain-lainnya. Semua dia bisa lakukan, yang jantung, yang mata, yang liver, yang hati dan lain-lainnya. Semua dia bisa sembuhkan. Hanya satu, dia tidak bisa menyembuhkan segala penyakit. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus adalah dahsyat dan luar biasa. Dikatakan apa? Di sini dikatakan barang siapa dahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi apapun penyakitnya, apapun juga masalah itu kita, Tuhan tidak tolong. Bukan masalah yang kecil saja, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, segala penyakit, masalah kehidupan kita hari-hari, Tuhan bisa tolong. Amin. Jadi apapun, kalau kita percaya sama Tuhan, apapun Tuhan bisa bela. Bukan perkara yang kecil-kecil, hal yang sedang-sedang, yang luar biasa, yang tidak mungkin orang lain bisa nolong, Tuhan bisa tolong. Kita amin. Oke. Di situ kita lihat, jadi menyembuhkan segala penyakit dalam diri kita. Ayat 5. Coba kembali ayatnya. Kita ambil bahas sampai ayat 18. Di situ ada seorang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 5. Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tuhan tahu masalah-masalah yang ada atas diri kita. Ia tahu.
Orang ini Tuhan tidak pernah berjumpa dengan orang ini selama katanya dia sakit 38 tahun. Tuhan nggak pernah berjumpa. Tuhan nggak tahu siapa dia. Tuhan tidak pernah mengenal dia. Tapi waktu Tuhan hadir di hidupnya, ia tahu. Ia tahu persoalan orang ini 38 tahun lumpuh. Waktu Tuhan juga kita undang Tuhan dalam hidup kita, keluarga kita, ia tahu persoalan hidup kita. Nggak perlu cerita Tuhan begini, Tuhan tahu. Tuhan kebutuhannya apa, penyakitnya apa, persoalan hidupnya apa, Tuhan tahu. Ia tahu dikatakan. Tuhan tahu masalah yang ada atas diri kita semuanya. Bukan saya yang Tuhan tahu, saudara semua satu persatu dia tahu. Tuhan bertanya, kita di sini ditanyakan apa? Maukah engkau sembuh? Tuhan tahu penyakit orang ini. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tuhan bertanya untuk menguji dirinya orang itu. Mungkin juga sekali-sekali Tuhan ingin menguji juga kita. Tuhan sangat tahu setiap persoalan yang ada di diri kita masing-masing dan juga penyakit kita. Maukah engkau sembuh? Pertanyaan Tuhan seperti kalau saya katakan secara logikanya, pertanyaan Tuhan ini seperti orang pikun, seperti tidak logika. Tidak ditanya pun setiap orang pasti mau sembuh. Nggak perlu ditanya lagi, maukah engkau sembuh? Tidak. Semua orang pasti mau sembuh. Kalau sakit, siapa yang tidak mau sembuh? Tetapi karena banyak alasannya, bisa juga orang sakit ini tidak percaya kepada dia. Bisa juga orang berdosa tidak mau bertobat karena masih enak dengan dosa-dosanya. Saya masih enak menikmati dosa saya, Tuhan. Begitu juga Tuhan akan bertanya pada diri kita masing-masing, maukah engkau mengasihi aku? Maukah engkau melayani aku? Maukah engkau bertobat? Tuhan selalu tanya pada diri kita masing-masing, apa engkau masih mengasihi aku? Tuhan tanya setiap kita pribadi, baik pribadi, maukah? Hanya kita yang membuat putusan. Maukah engkau bertobat? Tidak Tuhan, saya masih enak dengan dosa saya mau hidup dengan dosa saya Tuhan. Tuhan gak bisa maksa. Maukah engkau mengasihi aku? Tidak Tuhan, aku lebih mengasihi dunia ini. Maukah engkau melayani aku? Tidak Tuhan, aku lebih suka melayani diriku dan kedaginganku. Itu jawaban kita, bisa aja. Maka Tuhan tanya, Tuhan, kita sebagai manusia, kita punya free will, hak memilih. Semua tergantung Tuhan, tergantung diri kita. Kita dikasih hak memilih, pilih bertobat, pilih hidup dalam dosa, mau berkat atau mau kutuk. Tidak pilih, Tuhan kasih dua. Pilih yang baik. Tuhan bilang pilih yang baik supaya kamu hidup, keluargamu hidup, masa depanmu ada. Tuhan pilih. Tapi kita kadang-kadang manusia pilih yang jahat, pilih yang tidak baik. Makanya Tuhan tanya, maukah? Dan ayat berikutnya, coba Yohanes 7. Ya, ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang turun aku dalam kolam itu. Apabila air mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Tuhan tanya apa? Maukah engkau sembuh? Jawabannya simpel betulnya. Mau Tuhan? Tidak Tuhan. Itu jawabannya. Tetapi dia bilang apa? Tidak ada orang. Jawab orang itu ada Tuhan. Tidak ada orang menurut aku dalam kolam ini. Jadi orang sakit ini ditanyanya apa? Jawabnya apa? Tidak nyambung. Kalau telepon saudara telepon ke teman saudara, bunyi apa? Tulalit, kadang nyambung. Begitu juga kadang-kadang diri kita tulalit. Di Tuhan tanya apa? Tuhan maunya apa? Tuhan suruh kita kemana? Kita ngawur, nggak nyambung, tulalit. Karena seringkali kita menghambat berkat kita itu. Hidup kita tidak intim dengan Tuhan. Hanya tahu Tuhan, memahami Tuhan, tapi tidak mengalami Tuhan. Hidup ini jangan hanya memahami Tuhan, kita butuh mengalami Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami Tuhan, saudara nggak takut akan masa depan saudara. Dulu Tuhan tolong, masa sekarang masalah gua nggak ditolong lagi. Nggak pernah khawatir. Orang yang mengalami Tuhan tidak pernah khawatir dengan hidupnya, karena dia pernah tahu
Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya. Dan juga orang yang mengalami Tuhan ada damai sejahtera dalam hidupnya. Kenapa? Enggak ada yang susah, enggak ada yang sukar kalau Tuhan menolong. Kayak saya mengalami Tuhan, banyak kali saya mengalami Tuhan. Maka ada masalah apapun, ya memang ada khawatir, ada di hati, tapi kecil kekhawatiran saya. Lebih banyak percaya Tuhan dulu tolong, karena juga pasti Tuhan tolong. Terusnya juga pasti Tuhan tolong, karena pernah mengalami Tuhan. Karena kalau mengalami Tuhan, karena masalah kita, penyakit kita dulu, sakit ini Tuhan sembuhkan. Masalah kita ada problem besar, Tuhan tolong. Terus ada lagi masalah apa, kita udah mengalami Tuhan, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Masalah depan saya pasti banyak, tapi saya tenang aja. Saya selalu bersyukur, percayakan hidup saya pada Tuhan. Saya selalu berdoa, biar kehendak Tuhan yang jadi, waktunya adalah waktunya Tuhan yang baik. Hanya itu saja. Jadi orang ini nggak nyambung. Dijawabnya apa? Ditanyanya apa? Maukah engkau sembuh? Tapi tidak ada orang Tuhan yang menolong ini. Tetapi jawaban tidak ada orang menolong aku ke dalam kolam itu. Jadi orang lumpuh itu selama 30 tahun, 38 tahun hidupnya selalu mengandalkan orang atau manusia. Janganlah diri kita mengandalkan manusia. Ingatlah, jika diri kita mengandalkan orang atau manusia dan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, siap-siaplah untuk kecewa dan kecewa. Mengandalkan orang pasti siap-siaplah untuk kecewa. Dan siap-siaplah juga untuk terkutuk. Kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan orang, siap-siaplah untuk kecewa dan siap-siaplah untuk terkutuk. Firman Tuhan mengatakan, coba di Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Jelas firman Tuhan mengatakan orang yang mengandalkan manusia dan orang. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Jelas firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau kita mengandalkan pejabat, orang pangkat, pendeta, kita terkutuk. Yang mengandalkan pendeta juga manusia, terkutuk kita. Mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita orang pinter, kita udah S3, profesor, dan juga udah lewatin bangku kuliah berapa universitas. Dan juga lalu hidup kita juga, rumah tangga kita luar biasa, diberkati Tuhan. Nggak perlu Tuhan, nggak perlu ke gereja, hidup dengan sendiri aja mampu kok. Ngapain ke gereja? Pendeta aja namanya pendeta yang ngajarin, kok hidupnya miskin, lebih kayaan gua. Nah, coba pikir gitu. Maka mengandalkanlah kekuatan sendiri, mengandalkanlah kekuatan manusia. Bapak gua tuh jenderal, teman gua itu menteri, teman ini gini, terkutuklah. Siap-siaplah untuk terkutuk, siap-siapnya untuk kecewa dan kecewa. Ayat 8. Jawab ayat 8. Ke Yohanes 5 ayat 8. Sorry, kembali lagi Yohanes 5 ayat 8. Kembali lagi ke Yohanes 5 ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Dan ayat 9. Pada saat itu juga 10 orang itu lalu mengangkat tilam dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Pertanyaan saya, jika mau mujizat, taatilah akan firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Kalau kita mau mujizat, taatilah akan firman Tuhan. Yang kita dengar, taatilah. Yesus kita harus menyadari bahwa yang Yesus katakan melalui mulutnya adalah firman. Yesus adalah firman Allah yang turun dari dunia, dari surga ke dunia. Adalah firman, dunia di surga adalah firman Allah. Turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa kita adalah dia firman. Maka apa yang keluar dari mulut Yesus adalah firman. Apa yang keluar dari mulut kita, kalau saya lagi khotbah ya firman. Kalau sehari-hari saya yang keluar dari mulut saya adalah mulut saya, hati saya, pikiran saya. Tapi sekarang yang saya katakan adalah firman. Jadi beda saat saya berkhotbah sama saya duduk di luar, beda kata-kata saya. Apa yang saya katakan karena firman. Apa yang kata Yesus katakan juga firman. Dikatakan ia punya
Kita harus menyadari bahwa apa yang Yesus katakan mulutnya adalah firman. Karena Yesus sesungguhnya adalah firman Allah yang turun dari surga. Karena Yesus pemilik kehidupan. Karena Yesus sumber daripada segala kuasa. Kata Yesus, bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Orang lumpuh itu melakukan apa yang diperintah oleh Yesus, menaati firman yang Yesus katakan. Maka mujizat terjadi, orang lumpuh itu sembuh dan dapat berjalan. Pertanyaan saya, orang lumpuh itu sembuh karena imannya atau karena ketaatannya? Coba. Siapa nih? Ketaatannya, bukan imannya. Kenapa nggak ada imannya? Hanya orang lumpuh ini bukan sembuh karena iman, tapi karena ketaatannya. Kesembuhan orang ini disebabkan oleh ketaatan akan dirinya, bukan karena imannya. Jadi kesimpulan, dengan iman siapa orang tersebut dapat disembuhkan? Dengan imannya Yesus melalui firman-Nya. Yesus katakan pada orang lumpuh ini, bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Orang itu taat. Sebab orang lumpuh itu belum mengenal Yesus sebagai Tuhan, dia hanya mengenal Yesus sebagai orang kaya. Saudara tahu, dia tidak mengenal Yesus. Dia tahu Yesus. Coba ayat 7, kembali ayat 7 dikatakan apa? Ayat 7-nya, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila air mulai goncang dan sebentar aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia bilang apa? Tuhan. Bahasa Indonesia firman Tuhan ini mengatakan Tuhan, tapi bahasa Inggrisnya, kalau saudara buka lihat bahasa Inggris, dia panggil di King James Bible dikatakan Sir, Tuan. Jadi ini bahasa Indonesia ada sedikit salah. Kalau buat saya salah, karena di bahasa Inggrisnya dikata Sir. Sir berarti Tuan. Kalau Tuhan arti Lord, bahasa Inggrisnya itu Lord. Yes Lord gitu. Tapi enggak. Di situ dikatakan Sir, yes Sir. Jadi dia katakan Tuhan. Jadi dia belum kenal Tuhan Yesus. Bagaimana dia bisa mengenal Tuhan Yesus? Sedang mengapa dia bisa beriman, maksud saya, pada Yesus, sedangkan diri dia nggak tahu itu Yesus. Dia taunya itu bos datang rame-rame, orang kaya. Yes Tuhan, tidak ada orang menurun aku. Nah, Tuhan dipanggil bukannya Tuhan, tapi di kitab Indonesia dikata Tuhan. Di bahasa Inggrisnya adalah Sir. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau Tuhan adalah Lord, bahasa Inggrisnya Tuhan adalah Sir, maka di bahasa Inggrisnya dikatakan Sir. Jadi Tuhan. Jadi orang ini belum mengenal Tuhan, belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi yang dia kuat, apa yang dia lakukan, dia kesembuhan, dia kata ketaatan. Jadi iman siapa yang menyembuhkan dia? Imannya Yesus dengan firman-Nya. Imannya Yesus, dia yakin dia bisa menyembuhkan karena dia itu. Enggak, dia bangun, dia angkat tilamnya dan berjalan, terjadilah mujizat. Maka hidup kita pun, kita punya iman sebiji sesawi, tapi kita taat apa yang Tuhan katakan, dia akan terjadi hidup kita. Saya dari kecil, orang tua saya kaya. Dia pemborong bangunan, anemer, kalau bahasa Belandanya anemer. Kalau sekarang kontraktor. Dia bangun, itu gudang Kemayoran dulu, zaman pesawat Kemayoran tuh, namanya airport. Papi saya pernah kontraktor dari kedutaan Amerika untuk bangun rumah kedutaan Amerika ini. Tapi suatu hari papi saya punya anak 10, bangkrut, uang dari 1.000 perak jadi 1 perak. Papi saya bangkrut, anak 10, nggak punya usaha lagi karena duit dari 1.000 jadi 1 perak. Akhirnya coret, makan untuk makan aja harus jual rumah 1, habis buat makan, rumah lagi, tanah habis buat makan, bagus punya properti. Saya dulu dari umur 1 tahun sampai mungkin 10 tahun saya jadi anak orang kaya. Tapi setelah 11 tahun, 12 tahun saya anak orang miskin. Papi saya beli beras dulu karungan. Tapi waktu saya berasa umur 11, 12, 13 beli beras kiloan.
Anak 10 beli beras yang 2 kilo, 5 kilo untuk makan hari-hari. Merasakan berkat. Tapi saya tetap percaya. Hidup saya selalu beriman sama Tuhan. Saya nggak pernah percaya sama kuamnya. Saya tidak bertanya hong shui. Saya percaya sama Tuhan Yesus. Tapi hidup saya waktu itu hidup nggak masih Kristen tomat. Masih pagi tobat, malam kumat, pagi tobat, malam kumat. Tapi puji Tuhan, di situ saya tetap beriman sama Tuhan. Tapi semua Tuhan, dengan iman saya sekecil pun saya belajar hidup taat akan Tuhan. Dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Apa dalam hidup kami, saya dari nol, saya nggak dimodalin dari papi saya, 1 perak pun nggak ada modal. Dimodal ini, saya bisa punya mobil, saya punya usaha, punya showroom, 2 showroom, 1 kongsian, 3 showroom, yang 2 sih punya sendiri, yang 1 kongsian. Saya punya mobil puluhan dari nol, seperak pun nggak dimodalin. Karena papi saya bangkrut habis. Waktu umur 1 tahun sampai 10 tahun saya anak orang kaya. Pas dari 11 tahun beli beras literan, biasa beli sekarung 2 karung, sekarang beli literan untuk makan anak 10 orang. Alami saya miskinnya hidup saya terasa. Jadi orang kaya berasa, jadi pernah jadi anak orang kaya, jadi anak orang miskin juga berasa. Saya ngalami, tapi saya ulet. Saya percaya sama Tuhan, beriman sama Tuhan. Tuhan berkatin saya bisa ke Australia, punya pegawai 60 orang, 23 bangsa. Hidup saya mewah di Australia, Mercedes yang S-Class yang Everyday pakai, istri saya pakai, itu harganya 45M. Yang SL 500 yang untuk sport, yang Mercedes sport yang harganya kalau di sini mungkin 5M saya punya. Dan mobil BMW, Mercy lain, ada hampir 7 mobil di kantor rumah. Saya punya, ternyata di negeri orang. Saya nggak pernah kerja sama orang. Orang manggil saya bos, karena saya anak Tuhan, diangkat Tuhan saya. Di negeri orang, kalau di dalam negeri wajar orang kaya. Tapi saya di negeri orang bisa punya pegawai 23 bangsa. Fotonya masih ada kenang-kenangan. Tapi sikit Tuhan, saya udah nggak ceritain lagi, capeknya. Dikatakan apa? Bahwa orang ini tidak punya iman dan tidak mengenal Yesus. Coba ayat 13, lompat ayat 13 dulu. Ayat 13 saya langsung. Dia hanya taat, maka hidup kita harus taat. Akan terima, tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Jadi dia nggak mengenal Yesus kan? Dia taunya itu Sir, Tuhan, bukannya Tuhan, Sir. Bukannya Lord, tapi Sir, Tuhan. Jadi orang ini tidak mengenal Yesus, bagaimana dia bisa beriman. Kalau saya kenal Pak Nugroho nih, saya kenal pribadinya apa? Pak Yusuf, tolong transfer saya 5 juta. Ya karena saya percaya, saya transferin. Kalau dia nggak, saya nggak kenal dia, minta 10.000 juga saya nggak kenal. Siapa lu? Gua nggak kenal lu. Begitu juga. Orang ini nggak kenal Yesus, gimana dia beriman? Dia percaya. Nah, jadi orang ini tidak beriman. Jadi jelas orang ini taat. Taat. Jadi hidup kita ini bukan hanya iman, tapi nggak pernah taat. Kita butuh ketaatan dan butuh iman. Ketaatan aja sudah mujizat terjadi. Apalagi dengan iman. Dahsyat men, betul nggak? Dahsyat men, gitu. Kalau orang boleh bilang, good day men. Orang Australia bilang good day. Jadi kembali lagi kita percayakan bahwa kita harus taat akan firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca. Dari firman Tuhan yang kita tahu. Oke, selanjutnya kita cerita dulu. Suatu hari seorang ibu sekolah minggu ditanya sama muridnya. Namanya muridnya si Grace. Ibu guru, bagaimana sih wajah iblis seperti apa? Dikatakan ciri-ciri wajah iblis, rambutnya gondrong, matanya juling, hidungnya pesek, giginya ada 2, di atas saja tonggos lagi nongol, dan badannya tinggi besar. Itu ciri-ciri iblis. Kalau mau tahu iblis gitu, Grace, katanya ibu gurunya bilang. Grace tanya, tante melihatnya di mana?
di supermarket sedang mencuri telur di sana. Oh, itulah om saya, tante namanya si Udin. Si guru kapal minggunya nggak salah tinggal. Kiri-kiri iblis itu ada omnya si Gris, si tante lagi nyuri telur di di mall. Jadi kembali lagi, jadi si tantenya salah tinggal karena bukan itu iblis, itu omnya si Gris. Oke, ada cerita lagi. Satu cerita ini, suatu hari wakil menteri ini diundang untuk seminar di universitas di luar kota di Amerika katanya. Waktu dia datang diundang sebagai wakil menteri 2 tahun yang lalu, dia dijemput di airport dan lalu check-in hotel tuh di-check-inin sama yang jemputnya dan tasnya juga dibawa ke kamarnya. Dan besok paginya dia tidur besok pagi dia bangun dan dia di lobi. Waktu dia di lobi, dia disiapkan kopi, makan dan lain-lainnya. Dan lalu diantar ke universitas. Dia seminar di sana, disambut dengan baik, dengan dapat minum dulu dengan cangkir yang baik kopinya di sana, dan semuanya kembali ke hotel dengan baik. Dia dihargai. Tetapi 2 tahun kemudian, setelah dia nggak jadi menteri, wakil menteri pertanian ini, dia diundang lagi. Waktu dia diundang, ternyata di airport nggak ada yang jemput. Terpaksa dia harus naik taksi. Naik taksi sampai di hotel pun check-in, dia harus check-in sendiri. Dan waktu sudah check-in, dia harus ke kamar, dia bawa koper sendiri ke kamarnya. Singkat cerita, besok paginya dia mau ngopi. Pegawai hotel pagi-pagi, kalau you mau ngopi, itu mesin kopi di sana di pojokan, tinggal pencet aja mesin kopinya dan engkau akan ngopi. Dan setelah ngopi, tidak ada yang jemput dia ke seminar ke universitas. Terpaksa dia harus naik taksi. Sampai di sana, di universitas, tempat seminar di universitasnya sana, dia mau ngopi, dia ambil gelas, dulunya pakai cangkir mewah, sekarang styrofoam kan putih. Dia minum kopi dari styrofoam. Dia cerita semuanya yang terjadi. Ternyata hidup kita ini yang dihargai bukan diri kita, jabatan kita. Dia bilang jabatan gua yang dihargai, diri gua nggak dihargai. Begitu juga waktu kita kaya, orang mengagumi kita, kekayaan kita. Kalau kita sudah miskin, orang nggak akan lihat kita. Dia kan bukan menghargai diri kita, dia hargai kekayaan kita, jabatan kita. Tapi beda dengan Yesus kita. Miskin, mau kaya, mau jabat, mau apa, tetap dia mengasihi kita. Amin. Makanya jangan menggantung pada manusia. Kita nggak ada nilainya di hadapan manusia kalau kita udah nggak berjabat. Kita nggak ada nilainya kalau kita udah nggak kaya. Jadi manusia nilai diri kita dari jabatan kita, dari kekayaan kita, bukan diri kita. Tapi Yesus mengasihi kita, dia menilai diri kita yang terbaik karena dia mengasihi diri kita. Amin. Amin. Dan kita lanjut lagi ayat 10 dan 11, ayat 10 dan 11, 11, 12, 13 ini langsung. Karena itu orang-orang Yahudi berkata pada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilammu. 11, akan tetapi yang menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalan. Ayat 12, mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 13 yang tadi kita baca. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Jika kita di sini orang Yahudi mementingkan hari Sabat, kalau hari Sabat nggak boleh mikul tilam, nggak boleh ini.
Tetapi jika kita berbuat baik pada hari Sabat, tidak jadi masalah buat kita. Kalau kita buat baik, yang tidak boleh adalah kita berbuat dosa, melakukan kejahatan. Yesus mengatakan bahwa hari Sabat dikuasai oleh manusia, bukan manusia dikuasai oleh hari Sabat. Jadi hari apapun buat Tuhan Yesus adalah baik kalau kita berbuat baik. Amin. Kalau kita hari Minggu, hari baik, ini, tapi perbuatan kita berdosa, perbuatan kita jahat, perbuatan kita menghina orang hari Sabat, itu tidak boleh. Kalau perbuatan kita lihat nenek-nenek jatuh di pinggir jalan, kita memang nggak boleh kita bekerja, tapi lihat orang nenek jatuh, ya kita angkat, kita rangkul, kita bawa ke pinggir, itu berbuat baik, boleh aja. Tapi orang Yahudi lebih mementingkan hari Sabat. Kali kalau buat Tuhan Yesus adalah hari baik, berbuat baiklah yang Tuhan tekankan. Amin. Jadi hari apapun buat Tuhan Yesus adalah baik kalau kita berbuat baik. Yang tidak baik adalah kita berbuat jahat. Berbuat jahat hari apapun itu tidak baik kalau buat Tuhan. Ayat 14. Ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi lebih buruk. Kemudian Yesus bertemu dia dalam apa? Di mana? Bait Allah, kan? Luar biasa. Orang yang lumpuh ini, dia tahu bahwa Tuhan menyembuhkan dia. Dia cari bait Allah. Banyak kita udah diberkati, dari sehat udah sembuh, dari miskin udah kaya. Ketemu Yesus di mana? Di mall, di puncak, nggak ada di gereja, nggak di bait Allah. Itu menyedihkan Tuhan. Tapi orang ini ketemu Yesus di bait Allah. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan jadi lebih buruk. Arti orang lumpuh menyadari bahwa dirinya tidak sembuhkan, lalu mencari Tuhan yang telah menyembuhkannya itu. Karena kita sudah sembuh dan sudah bertobat, jangan kita buat dosa lagi. Jika kita buat dosa lagi, akan terjadi lebih buruk dari atas diri kita. Jangan bergaul lagi dengan orang-orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, sehingga kita dapat mengikuti cara hidup yang rusak, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Isilah kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga iblis tidak dapat masuk lagi ke dalam jiwa dan roh kita. Jika tidak, kita akan mengajak. Jika tidak, dia akan mengajak kawan-kawannya masuk ke diri kita, sehingga diri kita tambah buruk, tambah jahat. Maka firman Tuhan mengatakan, kita sudah bertobat, sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Apa yang akan terjadi? Diri kita tambah buruk, tambah jahat. Kenapa? Coba kita lihat di Matius 12 43 sampai 45. Matius 12 ayat 43 dan 45. Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah dia dan mendapat rumah itu kosong bersih, tersapu dengan rapi dan teratur. Ayat 45. Lalu ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat. 7. Dia sendiri ngajak roh jahat berapa? 7. Jadi berapa roh jahatnya? 8. Biasa yang ngerokok sebatang jadi 8 batang. Biasa minum birnya sebotol jadi berapa? 8 botol. Karena iblisnya tambah jahat. Mungkin kita korupsi di kantor kita 1 juta jadi 8 juta. Tambah jahat, tambah buruk, tambah jahat. Dikatakan apa? Lalu ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripada lebih jahat. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat. Lebih jahat, lebih buruk. Makanya kalau ayat ini menekankan pentingnya mengisi hidup kita dengan roh Tuhan. Setelah dibersihkan dari dosa atau pengaruh jahat, agar diri kita menjadi tempat bagi roh-roh. Tidak menjadi tempat bagi roh-roh jahat untuk kembali membawa lebih banyak kerusakan buat diri kita. Artinya,
ini menekankan kalau kita sudah sembuh, kita suruh keluar dari dosa, bertobat, isi diri kita dengan roh Tuhan. Tidak ada jalan lain. Sehingga roh Tuhan yang membimbing kita, roh kudus yang membimbing kita. Kalau tidak, roh jahat itu tambah 1 tambah berapa? 7 jadi 8. Tambah jahat, tambah buruk hidup kita kalau kita nggak isi. Makanya kita perlu. Maka saya dulu jahat. Saya Kristen dari kecil, tapi perbuatan saya menyimpang dari firman Tuhan. Waktu saya bertobat, saya isi diri saya dengan firman Tuhan. Gak ada hari tanpa firman Tuhan. Makanya saya bisa bertobat, bisa berkhotbah. Asalnya saya di Australia. Kata saya hidup lahir baru, hidup baru di Australia. Saya jadi majelis gereja, jadi presiden gospel, jadi penginjil, pelayan gereja-gereja. Saya isi terus. Saya sekolah Alkitab, saya dapat titel Bimin. Bimin artinya bestseller. B itu bestseller ministry. Saya punya titel. Saya ada ini ya, ada fotonya satu saya lagi di ini wisuda. Bimin bestseller ministry, bukannya saya ondol-ondol, bukan apa-apa. Saya punya titel, Pak. Nugroho Bimin bestseller ministry, sarjana penginjilan saya. Saya sekolah, hidup saya isi dengan firman Tuhan. Sampai saat ini saya melayani Tuhan sini sono. Pulang dari Australia tahun 2003 saya melayani Tuhan lebih dari 15 sinode, belum penjara, lebih dari 50 gereja. 50 gereja, 15 sinode ini, saya layanin, nggak peduli siapa pendeta, yang penting kalau dia melayani Tuhan dengan firman Tuhan, saya layanin. Mau kecil mau besar, saya layanin. Mau dikasih PK, nggak dikasih PK, saya layanin. Kalau dikasih pun saya kembaliin, saya nggak pernah ambil. Puji Tuhan, saya bernasar sama Tuhan. Nasar saya sampai saat ini tetap berjalan. Nggak satu amplop pun masuk ke kantong saya. Saya khotbah lebih dari 2.000 kali. Nggak satu amplop pun masuk ke kantong saya. Kalau hitungan dagang tekor, keluar duit, tapi nggak dapat duit. Tapi buat saya, Tuhan nggak pernah utang. Dia berkatin diri saya, anak saya, mantu saya, cucu saya. Tuhan diberkatin. Keadaan tubuh saya juga sehat. Nggak pernah namanya 5S, sakit, stroke, sinting, stres, stop, selesai, bunuh diri. 2002 sampai sekarang 22 tahun saya nggak pernah ngalamin sakit. Sehat aja, tiap minggu melayani Tuhan, nggak pernah stop melayani Tuhan. Tiap sebulan bisa 10 kali melayani gereja-gereja. Kadang-kadang 3 gereja, 2 gereja, 1 gereja. Belum hari Jum, ada pagi jam 5 saya harus melayani di Jum. Ada 50 orang, ada 100 orang, kadang sore, ada terus. Tetap puji Tuhan. Maka saya isi hidup saudara dengan roh Tuhan ya, kalau jangan sampai kosong melompong. Sebab itu janganlah kita kompromi dengan dosa, berusaha menjaga hidup kita kudus berapapun harganya, dan mintalah Roh Kudus memampukan kita. Ingatlah, Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Tuhan memang mengampuni orang berdosa. Tuhan mengampuni orang berdosa, tapi Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Namun tidak berarti memaklumi konsekuensi dosa. Tuhan tidak peduli kalau kita berbuat dosa, adalah hukumannya maut. Jadi kita harus benar-benar hidup benar dan kudus. Makanya mari kita menyadari jika diri kita sudah sembuh dan sudah bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Sudah 40 menit saya khotbah. Oke, masih ada 10 menit lagi, 5 menit lagi usahakan. Ayat 15. Ayat 15. Lalu ia keluar dari pengajak. Ayat 15 mana ini? Yohanes 5 ayat 15. Orang itu keluar lalu menyitakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Waktu dia ketemu di Bait Allah, ketemu Yesus, dia tahu bahwa yang menyembuhkan dia namanya Yesus. Ayat 16, dan orang Yahudi di sini dikatakan orang itu keluar menyitakan bersaksi kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dia bersaksi. Maka hidup kita, kalau kita sudah disembuhkan Tuhan, sudah diberkati Tuhan, hidup kita sudah tentram, damai, sukacita dalam Tuhan, bersaksi kepada orang lain
bersaksi pada saudara kita, bersaksi pada lingkungan kita, bersaksi pada teman-teman kita di kantor maupun di pergaulan kita, bersaksi. Karena kita bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang dimenangkan jiwanya karena kesaksian kita. Amin. Jangan kita bersaksi apa kita diberkati Tuhan diam-diam, disembuhkan Tuhan diam-diam, bersaksi untuk memuliakan Tuhan. Orang itu bersaksi. Dan dikatakan ayat 16, karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Jika kita sudah diberkati, sudah disembuhkan oleh Tuhan, bersaksilah. Kita harus bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan atas kasih-Nya, kuasa-Nya, kemuliaannya, pertolongannya, berkat-berkat atas hidup kita. Sehingga dengan kesaksian kita nama Tuhan dimuliakan, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk meluaskan kerajaan Allah. Amin. Ayat 17 dan 18. 17 dan 18. Tetapi ia berkata pada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia menyadarkan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Marilah kita meneladani cara kerja Tuhan Yesus di sepanjang hidup kita. Dikatakan apa? Karena Yesus meneladani Bapa yang ada di surga. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Selama kita masih bernapas, masih hidup dan sehat, jangan malas untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan malas untuk mencari dan mendapatkan jiwa-jiwa untuk memenuhi memperluaskan kerajaan Allah. Apalagi sebagai hamba Tuhan, tidak ada istilah pensiun. Selama dirinya masih kuat dan mampu untuk melayani Tuhan, harus tetap setia untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Bapak Nugroho, umur saudara kapanpun tidak ada istilah hamba Tuhan pensiun. Tetap bekerja ladang Tuhan. Jabatan boleh pensiun. Saudara penggembala mungkin turun jadi gembala, gantiin orang lain gak apa gembala, tetap melayani Tuhan. Ketemu orang susah, orang yang berdosa, layanin. Itu namanya pelayan. Jadi gak ada istilah pensiun. Pensiun itu jabatan di kantor, jabatan di gereja, jabatan yang pensiun. Tapi melayani Tuhan gak ada istilah pensiun. Maka Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja. Yesus teladani, maka apa yang Tuhan Yesus katakan kita teladani. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja sampai puluhan tahun, sampai ratusan tahun Tuhan tetap bekerja. Maka saya selalu berdoa, Tuhan berkati kesehatan saya, berkati kesehatan istri saya, untuk saya bisa melayani dengan istri saya, dengan hidup saya dan sisa hidup saya sampai akhir hidup saya melayani Engkau. Itu saya punya janji sama Tuhan. Jabatan boleh berhenti, jabatan, tapi melayani Tuhan tidak ada pensiun. Amin. Beda kan? Jabatan sama melayani Tuhan. Jabatan itu hanya sebagai apa? Pensiun itu sebagai jabatan, tetapi melayani Tuhan nggak ada. Ada istilahnya. Ketemu orang berdosa di tengah jalan, oh, gue udah pensiun, nggak, biarin aja dosa aja. Enggak dong. Kita, jangan berdosa, jangan berbuat ini, ya layanin semampunya kita, walaupun kita mungkin setengah pikun, ya layanin. Jadi pensiun adalah jawabannya saya. Karena hidup kita, apa yang dinyanyikan, hidup kita adalah kesempatan untuk melayani Tuhan selagi kita sehat dan kuat. Tapi ada lagunya, di saat nanti aku tidak berdaya lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Terus bila saatnya nanti tak berdaya lagi. Tidak berdaya lagi. Itu saja. Hidup kita tidak berdaya lagi, tetap hidup kita sudah jadi berkat. You mau tidak berdaya hidup tapi jadi berkat. Udah pikun, udah stroke, udah di kamar ICU, udah jadi berkat. Itu betulnya harusnya begini. Bila saatnya nanti ku dipanggil Tuhan, hidup ini sudah jadi berkat. Bukannya nyumpahin diri kita, tidak berdaya lagi. Dia berdaya lagi, kita udah di ICU, udah stroke, udah jadi berkat. Benar jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan, tapi kita nggak berdaya, stroke. Nyumpahin diri kita sendiri. Kalau saya lebih suka, jika ku dipanggil Tuhan, hidup ini sudah jadi berkat. Bukannya di saat aku tidak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jangan, kalau bisa sih ganti. Jika aku dipanggil Tuhan, hidupku sudah jadi berkat. Amin. Jangan kita sumpahin diri kita lagi, udah nggak berdaya, udah jadi berkat. Memang bagus sih, tapi udah nggak berdaya.
Udah pensiun, maksudnya udah stroke, udah di ICU. Tuhan, saya udah jadi berkat, tapi saya di ICU pakai selang Tuhan. Nah, jangan nyumpain diri kita sendiri. Amin. Oke, yang terakhir ayat 18. Sebab orang-orang Yahudi telah berusaha lagi membunuhnya, bukan saja karena menyadarkan hari Sabat, tetapi juga mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Kita harus mengerti bahwa Yesus, Bapa dan Roh Kudus Ia adalah sama. Yesus, Bapa dan Roh Kudus adalah sama. Maka Yesus katakan, Bapakku bekerja sampai sekarang. Memang Bapakku sama Dia sama, dan Roh Kudus sama, Esa, Tritunggal, cuma 3 kepribadian saja. Jadi kalau orang Yahudi nggak mengerti bahwa Yesus itu adalah Bapa di surga, ada Roh Kudus, atau adalah firman Tuhan 3 Esa sama, yaitu Esa Tritunggal, hanya di dalam 3 kepribadian saja. Allah Bapa ada di surga yang disebut Yahweh. Allah Bapa ada di surga yang disebut Yahweh, Perjanjian Lama. Allah Anak, Yesus adalah firman Tuhan yang turun ke dunia ini, tugasnya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya. Yesus adalah anak Allah Anak, adalah firman Tuhan yang turun ke dunia, tugasnya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya. Tugas Yesus adalah sama, Esa. Dan Allah Roh adalah Roh Kudus, adalah Roh kebenaran, Roh penghibur untuk menolong, menjaga dan melindungi setiap orang percaya. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sama, Esa. Amin. Bisa mengerti, bisa diterima bahwa Esa Tritunggal. Sama Bapa sama Yesus sama. Yesus sama Roh Kudus sama, tapi 3 kepribadian, tapi Esa dan Tritunggal. Jadi kesimpulannya, kuasa Yesus dahsyat dan luar biasa. Kuasa Tuhan dapat mengatasi segala persoalan atas diri kita. Tuhan dapat menyembuhkan apapun juga penyakit kita, karena Tuhan Maha Kuasa dan kuasanya tak terbatas. Tuhan tahu masalah yang ada di diri kita, karena Dia Tuhan yang Maha tahu dan Maha mengerti. Yang ketiga, janganlah diri kita mengandalkan manusia. Jika kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan diri kita, terkutuklah kita dan siap-siaplah untuk kecewa. Yang keempat, taatilah akan firman Tuhan. Ketaatan yang kita lakukan akan terjadi mujizat atas diri kita. Yang kelima, jika kita buat baik pada hari Sabat tidak menjadi masalah buat diri kita. Buat Tuhan hari apa saja adalah baik jika kita lakukan untuk membuat kebaikan menolong orang lain. Yang keenam, jika kita sudah sembuh, sudah bertobat, jangan kita berbuat dosa lagi. Jika kita buat dosa lagi, akibatnya diri kita tambah jahat dan tambah buruk. Jika kita sudah diberkati Tuhan dan sudah disembuhkan oleh Tuhan, bersaksilah. Karena kesaksian diri kita dapat memuliakan nama Tuhan dan dapat meluaskan kerajaan surga. Ayat ke-8, teladanilah cara kerja Tuhan Yesus di sepanjang hidup kita. Karena Yesus meladani Bapa yang ada di surga, kita pun harus meladaninya juga. Bapa bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Intinya ke lagu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia aja ya. Oke lah, Tuhan Yesus selalu setia. Coba singer Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia penolong kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Yesus setia, Dia sahabat kita,
setia. Tuhan Yesus setia.